Apalagi kalau memang hewan itu terpapar, itu sudah jelas nggak boleh, gitu kan. Nah, ketika Bapak beli, maka itu wajib kita yang menjaga hewannya. Kalau kita sudah mengamalkan orang, gitu kan, apapun yang terjadi kita harus terima, gitu. Selagi cacat itu memang apa namanya tidak fatal dan masih bisa dilakukan. Yang kedua, masalah lebih utama kambing apa sapi gitu masalah ya. Rasulullah SAW pernah berkurban dengan Nabi, ya. Sama, ketika Nabi beliau pun nanti diganti dengan kambing. Ini permasalahannya kita dari segi manfaat sebenarnya, ya. Kalau di ulama berpendapat lebih mengutamakan kambing karena apa? Karena Nabi Muhammad itu beberapa kali kurban dengan kambing, sampai Allah pun mengganti Ismail dengan kambing. Makanya lebih bagus kurban dengan kambing. Tetapi ada juga yang mengatakan dengan hal lain yang sepadan dengan itu. Tapi sepadan itu kalau kambing sepadan dengan sapi yang berapa? Kan gitu kan, nggak mungkin kambing sama dengan sapi. Maka orang tua dulu ulama itu seperti dengan andil 1 buat 27. Bicara kebermanfaatan tidak dilihat apa. Kalau memang kita kurban sapi tapi airnya kurban kambing tapi air itu kambing baiknya nggak makan, manfaatnya nggak ada, hablum minannasnya kurang, maka lebih baik sapi, gitu kan. Nah, tetapi kalau memang dengan kambing sudah cukup kambing saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sapi lah yang lebih apa namanya lebih dibutuhkan ya sapi. Nah, masalah itu. Yang jadi masalah kan bukan masalah kambing dan sapinya. Apa? Ketakwaannya. Tapi kalau saya boleh milih, gitu kan? Ini beda nih. Kalau kamu pilih mana? Saya mau kambing aja. Yang penting buat. Tapi kalau memang lebih manfaat sapi ya sudah. Nah, masalah yang penting apa? Yang penting kita berkurban menjalankan perintah Allah, ya, perintah Allah. Kemudian terakhir tadi apa? Dia menua ya. Jadi itu Pak, ya. Kalau kamu punya sapi satu buat 7 orang. Nah, ini pertanyaan juga. Dia hanya memakai. Bolehkah satu kambing buat satu keluarga? Ada nggak yang itu Pak? Karena Rasulullah itu pernah berkorban untuk satu keluarga. Hah? Bisa nggak masalah. Patungan, nggak masalah patungan. Gitu Pak. Begini, ya memang bagusnya satu kambing per orang, gitu kan? Tapi kalau nggak mampu bagaimana? Gitu loh. Rasulullah pernah katanya satu kambing untuk keluarga. Ada min ali Muhammad itu kan, Rasulullah ketika menyembelih kambing. Begini Pak, memang hukumnya sudah berkorban itu. Jadi yang perlu dipahami ada yang kifayah, ada yang ain. Kifayah itu kewajiban buat satu keluarga, tapi kalau ada satu yang melakukan maka gugur kewajiban keluarga itu. Misalkan keluarga kita nih, keluarga besar kita punya kewajiban untuk kurban. Dihukumnya sudah kifayah. Kalau ada salah satu dari keluarga kita yang kurban, maka seluruh keluarga kita itu sudah gugur. Itu namanya sunnah kifayah. Itu disebut dengan satu kambing untuk satu keluarga. Tapi masuk lebih dalam ada namanya sunnah ain. Ada dalam fardu ain, ada fardu ain, ada sunnah ain. Fardu ain itu kewajibannya dipilih tiap orang. Kewajiban dipilih tiap orang. Nah sunnah ain itu kalau kita emang ada rezeki, ya sudah kita yang kurban. Dengan kita berkurban, maka kewajiban keluarga kita itu gugur. Gitu yang masuk dengan satu
kambing untuk satu keluarga. Misalkan nih keluarga besar, kakek kita atau orang tua kita punya anak cucu, gitu kan? Nah, keluarga orang tua kita ini punya kewajiban kurban. Kalau ada salah satu di antara anak-anak atau cucunya orang tua kita kurban, maka kewajiban keluarga kita sudah gitu maksudnya. Jadi satu kambing dengan satu keluarga. Makanya ketika Bapak kurban besok, ada nggak besok ketika kurban sapi 7 nih? Itu tuliskan keluarga besar Haji Anu, ada nggak Pak Yud? Ada nggak? Pasti satu orang, karena itu dia ainnya. Pada ain sunnah ain, paham ya? Sunnah ain. Tapi dengan kurbannya dia, maka kewajiban keluarganya jadi pahlawan lah dia di dalam keluarganya. Insya Allah seluruh kebaikan itu nanti kebagian kepada seluruh keluarga. Bisa jadi kan nanti kalau kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ponakan yang nganggur bisa jadi kerja itu karena berkahnya. Baik, cukup ya? Ya, satu lagi Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz. Misalnya kita kan besok tanggal 5 kita di Belakang. Tapi waktu itu kita belum punya uang. Dan akhir bulan katakanlah saya akan dapat uang, dapat rezeki dan si A yang membayar utang dengan nominal yang cukup untuk beli sapi misalnya. Nah, apakah saya bisa berkorban tetapi dengan pinjam uang dulu, utang uang buat beli sapi, karena bulan depan saya udah dapat uang dari si A yang bayar utang. Pertanyaannya, yakin ya? Nyampe aja dulu. Ya. Jadi yang wajib itu yang ada kemampuan pada saat itu. Kalau memang saat itu belum ada, ya sudah, mau dipaksain. Nggak usah dipaksain. Kalau misalkan ini akhir bulan dia bayar nih, misalkan tabungin buat tahun besok. Gitu Pak ya? Tabung buat tahun. Yang dipaksain deh. Jangan sok pede, wah bisa dia bayar gitu kan. Udah yang utang, sapi lagi 30 juta gitu kan. Karena bakalan dapat 1 juta kan. Begitu bukan utang orang yang mati Pak. Bukan kita meninggal dia ya. Bisa nggak kejadian? Atau kejadian crash mayor? Crash mayor? Bencana alam. Banknya kegurus banjir, banknya nggak jadi transaksi. Jadi mana punya uang? Kan dibilang kata Rasulullah, mana usaha Anda yang punya kelebihan saat itu disunahkan untuk, kalau nggak punya udah diarahkan berkesukaan sama dia. Diarahkan sama berkesukaan. Boleh paksain Pak. Ya, kenapa? Resiko. Ya. Abi raya kita gimana kalau? Jangan. Kalau nggak bisa beli kambing, beli ayam, boleh nggak? Nah, kan kita bahas belum tahun yang lalu. Ibnu Abbas itu kurbannya bukan kambing, ayam. Memang adanya ayam, udah potong ayam. Kan bentuk pengorbanan Pak. Kembali lagi, bukan dilihat dari apa. Memang secara syariat fikih kambing atau hewan ternak. Kalau memang adanya ayam, ya sudah potong ayam besok. Kita makan ayam itu. Baik nggak ya? Terus besok nih, kalau dapat daging korban, boleh nggak dijual?